Guys, ketemu lagi bareng gue di sini Ewing, dan kali ini guest kita adalah Kak Aan. Selamat pagi Kak. Pagi. Nah, pagi ini kita mau sharing-sharing tentang organisasi, tentang kepemimpinan ya Kak ya, tentang bagaimana kita menyatukan visi misi di dalam organisasi. Ya. Oke, Kak Aan boleh diperkenalkan diri nggak? Organisasi Kak Aan yang diikutin sampai saat ini apa aja? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat YK Entertain. Saya Andreas Mara, guru seni budaya di SMP PGRI Jati Kudus. Selain sebagai guru, kami juga merupakan ketua harian dari Sanggar Seni Puring Sari, yang kebetulan adalah foundernya adalah kedua orang tua kami, Mas Ewing. Selain itu juga ada sedikit organisasi atau komunitas otomotif yang saya ikuti. Yang pertama yaitu Innova Indonesia Community. Ya. Kebetulan juga kami sebagai salah satu founder secara nasional memegang ID member 001 secara nasional. 001. Dan yang kedua adalah komunitas Pajero Sport One. Pajero Sport One. Kebetulan juga teman-teman mempercayakan jabatan ketua chapter Jawa Tengah kepada kami, Mas Ewi. Yeah. Berarti keren ya guys ya, ada skala nasional sampai chapter Jawa Tengah ya. Dan ini beliau ini orang Kudus gitu ya. Orang Kudus, asli. Dipercayain sampai segitu. Lahir, besar, tua di Kudus. Insya Allah. Tapi berkarya sampai kemana-mana ya Kak ya. Yeah. Apalagi kalau di Sanggar udah sampai ke luar negeri Kak. Yeah, yang di Sanggar. Yeah. Udah sampai ada beberapa pentas seni di sana dipercayain mewakilin Kudus ya, atau Indonesia. Ada yang mewakili Kudus, ada yang mewakili nasional. Nasional. Ya, betul. Kalau karyanya sudah sampai ke sana. Sayanya belum, justru anak didiknya yang sudah banyak sampai ke sana ya. Perwakilan ya? Karya betul. Ya. Diwakilkan ke sana. Keren guys. Jadi untuk masalah organisasi beliau ini nggak perlu diragukan lagi ya Kak ya. Berorganisasi udah sekian lama. Yang paling lama berapa tahun Kak? Kalau Sanggar jelas karena itu foundernya kedua orang tua kami. Di komunitas Innova Indonesia Community. Ya. Sudah berjalan antara 5 tahunan ini. Bahkan tahun depan kita akan mengadakan munas yang kedua kalinya untuk pemilihan ketua umum dan pengurus hariannya. Jadi 5 tahun berarti udah mateng ya sampai segitunya. Ya, kalau untuk komunitas mestinya sudah keren ya. Sudah keren ya Kak ya. Jarak setahun 2 tahun itu mestinya sudah harus keren ya. Iya. Tapi kalau usia manusia, usia makhluk itu ya baru berapa sih ya, mungkin baru bisa jalan atau mungkin baru TK ya. Iya. Ya, tapi kalau untuk komunitas saya kira sudah harus keren ya. Keren. Ya, betul. Yeah. Nah Kak, selama Kak Aan ini berkomunitas ya. Yeah. Untuk menyatukan pikiran orang ya segitu banyaknya ya Kak ya. Yeah. Itu bagaimana Kak agar nggak sampai bentrok dan nggak sampai berantem gitu? Jujur kalau namanya di sebuah perkumpulan, organisasi atau komunitas pasti ada miss-nya. Kita tidak bisa menghandle mereka semua untuk sepakat dan sepaham. Betul. Tapi perlu diingat bahwa mereka gabung ke sebuah komunitas, sebuah organisasi, sebuah perkumpulan, dari member juga harus tahu mestinya bahwa mereka akan bertemu orang-orang yang berbeda. Oke Kak Aan, tadi kan 5 tahun berkomunitas ya. Suka dukanya pasti banyak ya Kak ya. Banyak yang selisih, banyak yang ada. Ya, tapi lebih banyak sukanya sih daripada dukanya. Untuk menyatukan pikiran bersama agar nggak berselisih itu gimana Kak?
Ya kembali lagi ke member semua member, baik itu pengurus pusat, pengurus wilayah ataupun pengurus cabangnya. Kembali lagi pada saat mereka mau gabung, niat mereka apa gitu ya? Mereka pada saat pertama itu sudah disodori yang namanya ADART, anggaran dasar anggaran rumah tangga. Mestinya kalau mereka membaca itu, mestinya tidak mungkin akan ada protes. Kalau mereka membaca, memahami aturan-aturan itu, mestinya mereka tidak akan berbeda visi misi, karena dari awal mereka sudah disodori itu. Ya intinya kalau seperti di komunitas yang saya jalani di Innova misalnya, kita mengutamakan keluarga. Nah kalau dari seni sendiri Kak An ini kan dan teman-teman dari Sanggar Puring Sari kan udah memiliki hak cipta ya, hak paten ya Kak, paten tentang tari kretek ya. Iya betul. Kita kalau menurut saya sendiri sih udah memang harus menjunjung tinggi karya orang lain ya Kak ya. Betul. Tanggapan Kak An untuk orang-orang yang memakai karya Kak Aan tapi tanpa permisi, bagaimana Kak? Kalau terutama untuk yang tari kretek ya, maksudnya karena memang sudah ada cipta hak paten, selama itu masih menurut pakem, menurut filosofi dari tari kretek atau latar belakang tari kretek itu dibuat, diciptakan oleh kedua orang tua kami, saya kira tidak masalah. Bahkan mereka non sewu, misal kalau kepepetnya mereka tidak izin, tidak ada masalah. Tidak apa ya. Yang jadi masalah apabila mereka menyajikan tari kretek dalam konsep yang jauh beda dengan aslinya. Sesuai pakem gitu. Betul. Ya. Kita tahu tari kretek, semisal mereka kan tarian ini menceritakan para pekerja rokok, dari mulai memilih daun tembakau hingga sampai rokok jadi siap untuk dipasarkan. Tapi kalau dibolak-balik, nah itu mestinya kan tidak well ya istilahnya, kalau ora sip lah. Gitu kan, betul kan, dari rokok ya, dari memilih daun tembakau dulu, jangan batil dulu, jangan ngebosi dulu atau apa dulu, kan harus secara berurutan ya. Iya. Kemarin kayaknya ada kasus sedikit ya Kak ya. Ada satu pemberitaan yang salah sebut nama atau mereka nggak tahu ya Kak, untuk tari kretek sendiri disebut nama orang lain. Tanggapan Kak An sendiri sebenarnya wajar nggak sih kayak gitu? Kalau soal pemberitaannya ya, kemarin ada di salah satu media cetak ternama juga, bahkan lingkupnya sampai nasional. Tapi di salah satu rubrik mereka memberitakan tentang tari kretek. Kalau sejatinya sih kami tidak begitu bermasalah ya dengan siapapun yang diberitakan, mereka menyajikan atau mementaskan tari kretek seperti apa, kami tidak pernah bermasalah. Hanya pemberitaan di media tersebut, intinya media tersebut memberitakan bahwa tari kretek itu seolah-olah bukan produk dari kami, jadi produk dari orang lain ya. Itu yang jadi masalah, dan mereka dalam tanda kutip tidak mencantumkan orang tua kami, ibu sebagai penciptanya. Seandainya kok mereka mencantumkan di media cetak tersebut atau di pemberitaan tersebut, kami sudah tidak ada masalah. Mau dimuat isinya seperti apa, tapi yang jelas mereka sudah menjelaskan bahwa tari kretek ciptaan dari Ibu Endang Toni. Gitu aja. Ya, kita beralih ke sumber dana ya. Secara komunitas kan berjalan sendiri tanpa ditopang dari sponsorship dan lain sebagainya. Ada beberapa komunitas di luar sana Kak, komunitas itu bertransformasi sebagai LSM. Ya. Terus mendaftarkan diri untuk menjadi LSM tersebut. Nah, Kak An ini pasti udah tahu ya Kak ya, untuk cara mendapatkan sebuah bantuan dari pemerintah ya. Bantuan dari pemerintah. Pendapat Kak An secara pribadi ini untuk orang-orang yang menyalahgunakan terhadap kesempatan tersebut itu apa Kak? Ya, kalau kami pribadi mestinya kami kurang merespon positif ya, tentunya respon kami cenderung ke negatif. Kenapa? Karena non sewu dalam
pemikiran kami yang namanya sudah ada itu tadi, nyenengan ngendikan cari-cari dana atau dana apa, entah dari Pemkab, entah dari Pemprov ataupun nasional sekalipun, itu berarti mereka membuat yang awalnya tidak ada menjadi diada-adakan, bukan menjadi ada ya, tapi diada-adakan. Ya cenderung kalau diada-adakan semuanya juga cenderung diada-adakan juga, tidak real lah istilahnya real, gitu. ya. Jadi ya terus terang tanggapan kami cenderung banyak negatifnya untuk komunitas atau organisasi-organisasi semacam itu. Iya, Mas Ewing, gitu. Memang memanfaatkan ya, mumpung ada. Iya. Padahal sebenarnya masih banyak LSM yang membutuhkan benar-benar ya Bisa ya. untuk mendapatkan kucuran dana tersebut. Seandainya semisal ya, ya, kita ada pribadi yang jelas Sanggar sama komunitas otomotif yang saya ikuti keduanya ini ya. Sanggar itu ada iuran Mas dari membernya. Otomatis mereka iuran bulanan atau mereka iuran tiap kali datang, itu monggo terserah kebijaksanaan dari manajemen Sanggar. Termasuk juga di komunitas otomotif yang kami ikuti. Kita ada, dan setiap chapter itu berhak menentukan sendiri-sendiri dari mulai pendaftarannya. Kalau pendaftaran terpusat di nasional, tapi kalau chapter mungkin iurannya beda-beda ya. Itu iuran rutin bulanan, atau mungkin mereka ada yang kadang sultan, mungkin salah satunya mereka bayar sekali setahun gitu, daripada alah cuma segini kok, langsung setahun aja gitu ya. Mungkin ada beberapa member yang seperti itu. Ada juga yang non sewu mereka bayarnya balik lagi ke bulanan itu tadi. Oh, aku bulanan, aku per 3 bulan, ya monggo, yang penting kewajiban mereka sebagai member terpenuhi. Itu belum termasuk kalau semisal di otomotif atau di Sanggar kita ada acara pentas atau kita ada acara touring, akan keluar dana lagi mestinya, selain iuran wajib tadi mestinya. Gitu ya, ada kolektifan. Ya, betul Mas Ewing. Nah, kalian kan udah pernah mengajukan ke pencairan dana itu ya Kak ya, secara gitu ya, untuk komunitas-komunitas yang seperti itu, yang kecil-kecil nggak punya pendaftaran LSM, itu sebenarnya bisa masuk nggak sih Kak tanpa mereka bertransformasi menjadi LSM? Ya, balik lagi sih Mas, kalau dalam istilah, kalau dari peraturannya itu? Iya, kalau dari aturan jelas pastinya nggak bisa ya. Tapi balik lagi ke koridor tadi, PNS itu pegawai non-stop, bukan pegawai negeri. Ya, pegawai non-stop. Di aturan koridor tersebut mestinya itu cenderung ya tadi tergantung DUK. DUK itu bukan daftar urut kepangkatan, tapi daftar urut kedekatan. Ya, kembali lagi ke tadi. Gitu ya. Ya. Jadi yang penting udah punya link, surat, mungkin akses atau surat sakti ya. Surat sakti. Ya, saya tidak tahu. Enggak tahu. Ya. Orang dalam. Tapi pasti itu sudah jadi rahasia umum ya. Betul sih. Terkadang kan ini nggak terlalu terkenal, sama-sama baru, tapi ini punyanya Pak itu gitu ya. Betul. Jadi jadi Pak itu orangnya baik, orangnya gini-gini, lebih diprioritaskan. Bisa jadinya ke itu guys. Untuk orang dalam mungkin fungsinya ke itu ya Kak ya. Betul bisa jadi Mas Erwin. Nah, komunitas yang bertransformasi menjadi LSM, setidaknya itu lebih berpikir kembali ya Kak ya. Mestinya gitu. Jangan memaksakan diri tadi ya. Betul. Memaksakan diri untuk bagaimana caranya harus mendapatkan kucuran dana dan sebagainya. Betul. Nah, dari Kaan tadi kan organisasi komunitas tadi kan membuat event dari sponsorship ya untuk dan kolektifan. Kalau dari pemerintah setempat, setiap kita otomatis yang Sanggar ya Mas Ewing. Dari pemerintah tersetempat mungkin secara support dana mungkin belum ada, sampai detik ini belum ada ya. Kalau secara support dana ke acara-acara kami tentunya, tapi mungkin dari mereka hanya membantu di perizinan saja ya, sebatas itu saja. Sama konfirmasi ke sekolah-sekolah pun yang kami mintai juga sekarang sudah tidak, sudah nggak ada. Mereka terasa berat untuk membantu ya, mereka hanya minta konfirmasi saja. Kalau dari dinas kan sekolah lebih ngajeni biasanya dibanding dari swasta yang nyuwun istilahnya bantuan peserta atau gimana. Tapi itu pun juga dulu pernah di awal-awal, tapi setelah dirasa kok mereka mintanya aturannya lebih ya sudah, kita tinggal kita jalan sendiri. Ada peserta ya jalan, tidak ada pun juga tetap jalan ya.
sudah enggak masalah. Jadi dulu mereka dari pemerintah bantu untuk cari mengumumkan aja ya Mereka mengumumkan ke hanya sekolah-sekolah ya agar mereka ada perwakilan ya. gitu. Kalau sekarang surat pengantar sudah tidak ada. Sudah nggak ada. Ya, 3 tahun terakhir ini kami melaksanakan event tahunan Sanggar yaitu lomba tari kretek. Alhamdulillah tidak ada surat pengantar dari dinas ya. Tetap jalan. Tetap jalan. Tetap jalan. Dengan peserta berapapun tetap jalan. Karena yang pertama event pertama tahun 2009 terus sampai 2012 itu animonya sangat besar. Bahkan tari kretek dari pagi sampai malam, Mas, menjelang tengah malam itu baru clear. Segitu banyaknya ya. Betul sekali, baik itu perorangan maupun bergu. Tapi sekarang alhamdulillah asar selesai. Saya malah seneng sih. Malah lebih cepet ya. Enggak masalah. Ya, karena berapapun tetap jalan ya. Karena jalan sendiri ya. Kalau Ya, dulu karena kan jalan dibantu sendiri, ya. woro-woro ya. Dulu dibantu istilahnya setengah mewajibkan lah untuk mendukung pelaksanaan event tari kretek ini. Betul. Tapi kalau sekarang kita usaha-usaha sendiri. Usaha sendiri. Iya. Oke, terima kasih Kak An atas sharingnya tentang berkomunitas. Ya. Bagaimana kita berkomunitas untuk jadi lebih bagus ya Kak ya. Siap. Harapan kita juga mungkin yang di sana bisa mengambil manfaat dari perbincangan kita kali ini, dan apabila ada kalimat atau kata-kata yang menyinggung, kita mohon maaf karena tidak ada kesengajaan, karena pure ini untuk edukasi ya Kak ya. Edukasi. Edukasi. Sharing lah. Sharing-sharing. Sama-sama belajar Mas Dewi. Betul. Ya. Salut buat Kak An dan Puring Sari, semoga lebih naik lagi mengangkat Kota Kudus, Terima kasih. membanggakan Amin. Kota Kudus. Terus meskipun banyak halangan-halangan ya, tetap berkarya. Terima kasih dan sukses buat Puring Sari. Terima Akhir kasih. kata, gua Ewing undur diri dan juga Saya Andreas Mara. tetap stay tune di Ngobrol Bareng YK di edisi selanjutnya. Ya. Dah.